Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarhul Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Kita sampai kepada hadis yang ke-18. Al-hadis as-samina asyar, babun nahyi 'anir riya. Bab larangan dari perbuatan riya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirki. Aku adalah aghna syuraka, sekutu yang paling tidak butuh terhadap penyekutuan, terhadap kesyirikan. Man 'amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amal, asyraka fihi ma'i ghairi, yang mana dia berbuat syirik denganku di dalamnya, dengan selain diriku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya, bersama dengan kesyirikannya. Aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya atau sekutunya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Disebutkan di sini tentang dosa riya, perbuatan riya, dan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ini bagian dari kesyirikan. Salah satu bentuk kesyirikan adalah riya, yang disebut syirkul asghar, syirik kecil. Meskipun disebut kecil, akan tetapi seluruh bentuk kesyirikan ini adalah perbuatan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena yang disekutukan adalah Allah. Karena disekutukan adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga banyak dari kesyirikan yang disebut dengan syirik kecil ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Bagian dari dosa-dosa besar. Nah, disebutkan ar-riya. Apa sebenarnya yang disebut dengan ar-riya? Riya mustaqun minar ru'yah. Diambil atau derivasi pecahan dari kata ru'yah, melihat. Maknahu dan maknanya an yudhiral insanul ibadah. Maksudnya dia menampakkan, memperlihatkan ibadah. Seseorang dia menampakkan, memperlihatkan ibadah, liyarahun nas, agar orang melihatnya. Wa yamdahuhu 'alaiha, dan memuji dia atas perbuatan tersebut. Ini yang disebut dengan riya. Riya singkatnya ingin dilihat. Ini ingin dilihat ibadahnya, ketakwaannya, dan ingin dilihat orang lain. Artinya bukan murni karena Allah dia beramal, akan tetapi ada keinginan orang lain melihatnya. Dan
ketika melihat orang lain itu akan takjub atau memuji perbuatannya. Kekhusyuan ditampakkan, ini kekhusyuan yang dibuat-buat atau yang dia tampakkan kepada orang lain, maka inilah yang disebut dengan riya. Riya sebenarnya mempunyai kesamaan makna dengan sum'ah. Hanya saja sum'ah berasal dari kata-kata sami'a, sama, yang artinya mendengar. Ingin didengar orang tentang dirinya, tentang ibadahnya. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Dan ini juga bersaudara dengan penyakit lain yang disebut ujub. Ujub itu takjub dengan diri sendiri, takjub dengan ibadahnya. Ini takjub ini bisa meskipun tidak dia pamerkan atau tidak dia perlihatkan, tidak dia perdengarkan, akan tetapi dia takjub terhadap amalannya, terhadap dirinya. Meskipun dia tidak tampakkan kepada orang lain, tetapi dia merasakan bangga, merasakan takjub dengan amal perbuatannya. Bahkan bisa jadi dia berusaha menyembunyikan, tetapi setan tidak kurang dalam menggoda manusia. Dia sudah tidak menampakkan kepada orang lain, tidak memperlihatkan amalannya, tapi justru dengan dia tidak menampakkan kepada orang lain, muncul takjub. Wah, saya sudah terhindar dari riya. Padahal sebenarnya dia masih mempunyai penyakit hati ini, yaitu takjub. Nah, ini membanggakan meskipun di hadapan Allah. Ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini 3 penyakit yang sebenarnya mempunyai kedekatan. Apabila ada orang yang mempunyai satu penyakit ini, riya, maka yang lainnya juga biasanya akan ada pada orang tersebut. Pengen dilihat, pengen didengar, dan takjub terhadap amalannya. Ini 3 penyakit yang kebiasaannya jika satu ada, maka yang lain juga ada. Waliyadzubillah. Qawaidul bab, kaidah dalam bab ini. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, ilaqatur riya bil amal. Apa hubungan antara riya itu dengan amal? Ar-riya inda mukhalatatil amal. Riya pada saat dia mulai melakukan suatu amal dan tercampur dengan amal. Pada saat tercampur dengan amal, lahu ahwal, ada beberapa keadaan. Dzakaraha Ibnu Rajab, yang disebutkan diantaranya oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Yang pertama, riya'un mahdun, riya murni, bihaitsu la yuradu bil amal, di mana riya jenis ini, di mana la yuradu bil amal, tidaklah diinginkan, diniatkan amal tersebut yang dia lakukan dengan riya, siwa mura'atil makhlukin, tidak ada niat kecuali pengen mura'atil makhlukin, pengen dilihat. Tujuannya cuma satu, yaitu pengen dilihat oleh makhluk, oleh orang lain. Li gharadid dunyawi, tujuannya tujuan duniawi. Kahalil munafikin, dan ini yang terdapat pada kaum munafikin. Orang munafikun, mereka riyaknya murni. Nah, ini riyaknya murni. Ini riyaknya kaum munafik. Munafik yang asli, maka dia itu riyaknya murni, tidak ada sama sekali karena Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya. Riya betul-betul tujuannya hanya untuk diperlihatkan. Tujuannya untuk itu saja. Tidak ada niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini fi sholatihim. Nah, ini
Di antaranya di dalam sholat mereka. Sholat ini hanya contoh saja. Salah satunya dalam sholat. Dan juga di selain sholat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini sifat munafikin yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yura'unan nas, mereka itu yura'unan nas, menampakkan atau memperlihatkan kepada orang lain, kepada manusia, riya, wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, ini disebutkan kecuali di sini, bisa jadi orang munafik itu masih ada sisa-sisa amalan untuk Allah, tetapi hanya sedikit. Ini hanya sedikit. Yang dominan itu adalah riyaknya. Ini kaum munafikun. Wa hadzal riya'ul mahdhu, riya yang murni ini, la yakadu yasduru min mu'min. Ini hampir tidak akan mungkin keluar, muncul dari orang yang mukmin. Fi fardhis shalah, baik itu dalam kewajiban salat, wasyam, puasa. Wa qad yasduru fi shadaqah. Nah, ini mungkin saja muncul dalam sedekah al-wajibah, sedekah yang wajib, wal hajj, haji, wa ghairihima, dan yang selain keduanya, minal amali zahirah, dari amal-amal yang zahir, awil lati yata'adda nafuha, atau yang manfaatnya itu bukan hanya untuk dirinya saja, manfaatnya untuk orang lain. Ini sedekah, maka manfaatnya untuk orang lain. Maka ini yang biasanya terjadi. Fa innal ikhlasa fiha aziz, karena ikhlas di dalam hal ini berat. Wa hadzal amal, dan amal ini la yashukku muslimun annahu habit. Tidaklah diragukan bagi seorang muslim bahwa amalan yang seperti ini amalan yang habit, amalan yang bakal terhapus. Artinya tidak ada amalan, tidak ada pahalanya. Karena murni tidak dilakukan karena Allah sama sekali. Sehingga apa? Tidak ada pahalanya sama sekali. Ini habitun. Amal ini betul-betul hancur atau habis sirna, tidak ada sama sekali manfaatnya. Wa yahkumu Ibnul Qayyim ala hadzal naw bil butlan. Ibnul Qayyim menyatakan atau menghukum, menetapkan hukum terhadap perbuatan yang seperti ini, yang riya murni ini, maka amalannya batil. Artinya batal, enggak sah. Tidak sah amalannya. Kalau seandainya murni, tidak ada sama sekali karena Allah. Ini seperti sholat, puasa, atau apa saja, amalan sedekah dan sebagainya. Ini batil, ini tidak sah. Nah, yang kedua, an yakunal amal lillah. Yang kedua ini, jenis kedua, riya kedua ini, kalau pertama murni bukan karena Allah. Yang kedua, amal itu karena Allah, dia lakukan karena Allah, tetapi wa yusyarikuhur riya, tetapi diiringi dengan riya, campuran antara amal itu dilakukan karena Allah, tapi juga ada amalan itu ada keinginan untuk dipuji orang lain, dipuji manusia. Yang pertama, al-musyarakatu minal asli, bahwa campuran antara amal itu karena Allah, niatnya ibadah kepada Allah, dan tercampur sejak awal dengan riya. Ini musyarakah minal asli, sejak awal dari amalan tersebut. Sebelum dilakukan, dia ini sudah muncul riya sebelum melakukan amal itu. Dan sepanjang amal. Fannusus, maka nas yang ada tadullu ala butlanihi, menunjukkan bahwa ini amalan batal.
wa hubutihi, dan gugur, aidan juga gugur dan tidak sah. Lima rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Ini berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, annallaha ta'ala qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku aghna syuraka. Ini hadis bab ini. Jadi bahwa aku sekutu yang paling tidak butuh terhadap persekutuan. Artinya karena Allah disekutukan, maka aku sekutu. Artinya yang disekutukan oleh makhluk, tetapi paling tidak butuh dengan sekutunya yang lainnya. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amal, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia berbuat syirik di dalamnya bersamaku dengan selain diriku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan bersama kesyirikannya. Nah, ini dasar atau dalil yang menunjukkan batalnya taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan. Artinya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diterima oleh Allah. Wa mimman rawa anhu hadzal makna, di antara yang meriwayatkan hal ini, makna ini, wa annal amal, dan bahwa amal idza khalatahu syai'un minar riya, dan apabila amal itu tercampur dengan sesuatu riya, kana batilan, maka dia batal. Ta'ifatun minas salaf, ini dinukil pendapat ini dari para atau sebagian salaf, minhum, di antara mereka Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari kalangan sahabat, di antaranya Ubadah, kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu, kemudian dari kalangan tabi'i Hasan al-Basri, Sa'id bin al-Musayyib wa ghairihim, dan wa ghairuhum, dan yang lain. Wala yu'rafu anis salaf, dan tidaklah diketahui dari kalangan para salaf, fi hada, dalam masalah ini, khilafun, ini terdapat perbedaan pendapat, tidak dinukil adanya perbedaan pendapat atau khilaf. Wa in kana fihi khilaf, meskipun terjadi perbedaan khilaf an ba'dil mutaakhirin, dari sebagian mutaakhirin. Dari dinukilnya khilaf ini di sebagian kaum mutaakhirin. Ini mulakhasan, ringkasan atau secara ringkas penukilan. Penukilan tentang hal ini. Ini yang disebutkan secara ringkas. Wa hakama Ibnul Qayyim ala hadan naw. Dan Ibnul Qayyim menghukumi jenis ini, annahu la yuqbal, ini enggak diterima. Enggak diterima karena sejak awal sudah riya. Wa in kanatin niyatu syartan, jika niat itu adalah syarat fi sukutil fardi, yaitu gugurnya kewajiban, wajibat alaihi li'adah, maka wajib untuk diulangi. Wa dalil wujubil i'adah, dalilnya hal ini wajibnya mengulangi amalan tersebut yang disyaratkan niat dalam amal, anna hadzal amal khalin an syartil ikhlas, bahwa amal ini kosong dari syarat ikhlas sejak awal dilakukan. Waqad qala ta'ala, dan Allah sudah berfirman, faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabb-nya seorang pun, satu pun. Wa qala subhanahu, dan juga Allah berfirman di dalam hadis qudsi, man amila amalan, yaitu barang siapa yang mengamalkan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia berbuat syirik di dalamnya bersamaku dengan selain diriku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, ini adalah jika riya itu atau amal dia
dia amalkan karena ibadah, memang beribadah kepada Allah, tetapi sejak awal sudah riya. Maka ini yang disebutkan batalnya. Nah, ini keadaan yang pertama. Adapun insya Allah keadaan yang kedua akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala, dalam kajian yang akan datang insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat dalam pembahasan ini. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.